Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya makhluk di jagat aras, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-81. Innama ja'alat darul akhirata, sesungguhnya Allah menjadikan desa akhirat mahallan li jazai ibadihi, sebagai tempat untuk tempat balasan hambanya al-mu'minina yang beriman. Li'anna hadhihi daro, sungguhnya dunia ini dar, desa, daerah, la tasa'u ma yuridu ayyatiyahum, karena dunia ini tidak bisa memuat apa yang dikehendaki Allah ayyatiyahum, untuk dikasihkan kepada orang mukmin. Wa inna ajala aqdarihim ayu jaziha bidarin la baqo alaha, dan sebetulnya tidak pantas untuk membalas orang mukmin di dunia ini, karena dunia ini tidaklah kekal, tapi balasan orang mukmin seharusnya kekal. Kekal, yang kekal adalah kodim, sesuatu yang kodim. Jadi nikmat yang kekal kalau di dunia ini berarti nikmat yang kodim, yang tidak bisa terdeteksi akal dan panca indera, atau istilah lain akhirat. Yang pantas nikmat dikasihkan oleh orang mukmin adalah nikmat yang kodim, yang tak terbatas oleh akal dan panca indera, yaitu istilah lain akhirat atau surga. Tapi orang sufi menyatakan bahwa sebelum mati, ketika di dunia ini harus bisa masuk ke alam akhirat, menempuh perjalanan akhirat, masuk alam kubur, masuk alam barzah, lewat jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya neraka. Jika terjatuh di neraka dan selamat di surga. Semuanya itu harus bisa ditempuh ketika hidup di dunia ini, mumpung ada guru. Di dunia inilah tempat Nabi Rasul berada, dan juga ada pewaris Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, yang dinamakan Nabi terakhir, ada pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris rohaninya. Atau di dalam Al-Quran, atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, di akhirat maha kodim, tidak terdeteksi akal dan panca indera. Yang terdeteksi dengan akal dan panca indera itu namanya dunia. Maka kita tidak bisa taat kepada Allah. Bisanya taat kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Rasul yang mewujud di dunia memang harus tentu ada wadahnya yang berupa manusia. Tapi yang dari Allah ke manusia itu rohaninya atau nur, istilah lain. Atau istilah sekarang bisa diartikan gelombang.
yang tidak terdeteksi oleh akal dan panca indera. Atau nur itu kalau diartikan sekarang kan cahaya masih bisa dilihat oleh mata. Kalau gelombang nggak bisa dilihat akal dan panca indera. Itu berada di belakangnya Nabi. Istilah lain disebut Rasul atau utusan. Utusan dan Rasul itu sesuatu yang berbeda. Rasul ada rohaninya dan Nabi adalah fisiknya. Ketika beliau terakhir sudah kamil mukamil, akan diteruskan generasi penerusnya, al-ulama warasatul anbiya, yang di ayat tadi dikatakan atiullah wa atur rasul, karena rasul sudah tamat khotam, maka wa ulil amri minkum, diteruskan orang yang ngurusi urusan di antara kita semuanya. Tentu kita belajar ilmu rohani adalah orang atau ulama yang diwarisi ilmu rohani, yang turun-temurun ketika meninggal akan diturunkan kepada orang setelahnya, dan sampai saat ini pun ada. Maka untuk mentaati Allah, kita mentaati ulil amri ini yang diwarisi ilmu kerohanian dari gurunya sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, pecut kuda di surga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kenapa orang mukmin tidak dikasih imbalan di dunia ini? Karena imbalannya harus berkali-kali lipat. Di dalam Al-Quran atau hadis banyak dikatakan bahwasanya ketika mukmin beramal, ada yang dikasih imbalan 1 kali, ada yang dikasih imbalan 10 kali, ada yang dikasih imbalan 27 kali, seperti sholat berjamaah 27 kali. Ada yang bighairi hisab, tak terhitung, unlimited, undeskripsi. Maka yang tidak terhitung, tidak, itulah akhirat. Kalau di dunia masih terbatas, bisa dihitung. Maka selayaknya orang mukmin yang kholis mukholis, kekasih Allah akan diberi balasan yang tak terhingga di akhirat. Dan akhirat bagi orang tertentu bisa ditembus sekarang, berarti mereka bisa mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat. Tentu yang namanya dunia ini, kita ibadah menuju Allah bagi orang mukmin, ibadahnya bukan cuma jungkar-jungkir jasmani saja. Kalau jasmani saja jungkar-jungkir, tentu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak terdeteksi akal dan panca indera. Karena itu yang bisa nyampe kepada Allah adalah yang juga tidak terdeteksi akal dan panca indera, yaitu rohani kita. Tentu gurunya juga guru rohani lewat ulil amri minkum tadi. Rohaninya ulil amri minkum tadi. Itulah yang mengantarkan kita pada Rasulullah, dan Rasulullah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan akhirat, atau ada dunia ini berlapis-lapis sampai 7, dan langit berlapis-lapis sampai 7 sebelum nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tentu akhirat berlapis-lapis, itulah perjalanan orang mukmin akan ditempuhnya dengan berlapis-lapis dengan dimensi rohaninya. Dan disitulah surga bisa ditempuh orang mukmin sekarang dengan cara naik atau mi'raj dari dimensi satu ke dimensi yang lain dengan berlapis-lapis.
itu tentu di atas akal dan panca indera, dan akhirat dilalui setelah mati di dunia. Tapi ada metodologi namanya mutu qabla anta mutu, matilah sebelum dimatikan, ada di thariqah. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku tidak menyediakan bagi hambaku yang soleh apa yang belum pernah. Nabi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, aku telah menyediakan bagi hambaku mala ainun ro'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, apa yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khotoro bi qalbi ahadin, dan tidak pernah terbersit sama sekali di hati seorang hamba. Tidak pernah terbersit sama sekali di hati manusia atau jin dan makhluk lainnya. Jadi itulah balasan orang mukmin dari Allah yang belum bisa dideteksi oleh siapapun, kecuali dialaminya sendiri per personal masing-masing. Maka untuk menempuh jalan itu, surga, akhirat, itu seharusnya ditempuh ketika di dunia, karena bisa ditempuh dengan jalan rohani dengan melalui metodologi yang diajarkan oleh guru-guru rohani dan diturunkan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa melaluinya sehingga kita akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana di desa akhirat. Dan akhirat ini sebetulnya secara teknologi, kalau seseorang rohaninya bisa masuk di dimensi akhirat, bisa dibawa ke alam dunia. Dan itu istilahnya kita menuju akhirat kodim ini di alam dunia, ini alam syariat, dibawa ke alam hakikat atau dikodimkan. Dan dari alam hakikat akan dibawa turun ke dunia dan disyariatkan kembali atau syariat aksen. Dan inilah bila kita bisa menempuh jalan dan caranya, ketika kita sudah berada di akhirat yang kodim di surga, maka surga kita bawa ke dunia, akan mewujud dunia dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dunia yang gemah ripah loh jinawi. Semoga kita semuanya dapat menempuh jalan ini dan memasuk ke dimensi akhirat dan ke surga, dan bawa surga ini ke dunia lagi sehingga dapat merubah dunia menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tentu bukan kita yang merubah, tapi Allah lah sendiri yang merubahnya lewat jolokan kita itu tadi awalnya, dan akhirnya Allah lah sendiri yang merubahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.